Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel seputar dunia dapur dan dekorasi buffet. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya akan menunjukkan teknik menggunakan kawat nikelnya. Menggunakan kawat nikel untuk memotong styrofoam. Di sini adalah teknik yang pertama. Saya akan menggunakan kawat nikel dengan pemberat ya. Jadi di sini ada styrofoam yang tebalnya 10 cm dan cukup besar. Jadi tidak mungkin kita dipotong menggunakan meja potong yang ukurannya nggak cukup buat ini yang terlalu kecil. Jadi saya menggunakan pemberat ya di sini. Jadi seperti ini penampakannya menggunakan adaptor. Ya, kita sambungkan dengan adaptor yang kekuatannya ini cukup besar, ini 100 ampere sehingga daya panasnya cukup sangat panas ya. Jadi makanya panjang ininya kawatnya harus disesuaikan supaya tidak putus. Dan voltasenya juga itu ada pilihannya di situ. Nah, ini saya di setel dengan voltase yang paling rendah ya, supaya tidak putus kawatnya, karena kalau terlalu panas nanti si kawatnya yang akan putus. Baik, seperti ini. Nah, pemberat ini fungsinya adalah untuk merentangkan kawat ke bawah sehingga menjadi tegak lurus, karena sifat daripada pemberat itu nanti akan membentangkan kawat tegak lurus 90 derajat sehingga nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, rata seperti ini ya, tidak miring ya. Nah, sekarang saya akan potong ini di luar pola, karena nantinya kita akan merapikannya lagi dengan menggunakan meja potong. Ini hanya untuk mempermudah saja, sehingga saya memotongnya seperti ini menggunakan teknik pemberat ya. Dan ini merupakan salah satu teknik yang umum digunakan. Cuman ini tidak selamanya cocok untuk digunakan sebagai alternatif untuk pemotongan ya. Terutama kalau kita membuat huruf atau membuat kaligrafi, kalau menggunakan teknik yang ini hasilnya nanti kurang rapi ya. Terutama kalau misalkan si styrofoamnya tebal, akan kelihatan sekali nanti ininya tidak miring ya, sisinya tidak lurus. Nah, sekarang kita beranjak ke teknik yang kedua, yaitu menggunakan meja potong. Nah, yang tadi yang sudah kita potong di luar pola dilebihin, nah kita akan rapikan menggunakan meja potong ini. Nah, kali ini si kawat nikelnya tetap sama ukurannya, cuman di sini saya menggunakan adaptor yang lebih kecil lagi. Ini adaptor yang saya pakai adalah adaptor untuk lampu neon ya, yang cuma 6 volt ya. Ya, ini seperti ini, kita potongnya ini seperti biasa. Jadi kita nggak usah mendorongnya secara paksa ya. Jadi didorong secara perlahan-lahan aja, ikutin ininya kemauan dari si kawatnya, karena kalau terlalu dipaksakan didorong nanti akan putus si kabelnya, dan nanti ininya juga si hasilnya tidak akan tegak lurus ya. Nah, kalau misalkan kita sudah tidak bisa konsentrasi lagi, kita stop di tengah-tengah, nanti lanjutkan lagi seperti ini. Kalau misalkan sekarang kita dorong pelan-pelan, kalau kita misalkan udah nggak bisa lagi nahan konstan gitu ya supaya tidak bergetar, nah lebih baik kita istirahat dulu. Caranya seperti ini nih. Nah, kita stop dulu, set. Nah, stop, keluar dulu, nanti balik lagi dari awal, baru dorong lagi. Itu supaya nanti si hasilnya yang kita inginkan di pola itu adalah nanti akan rata ya, tidak
hancur ya, tidak acak aduk lah istilahnya. Ini nanti hasilnya itu akan merupakan sebuah sculpture, tapi sculpture kaligrafi ya. Saya menggunakan ketebalan yang cukup tebal. Ini styrofoam dengan ketebalan 10 cm. Kebetulan di sini kita menggunakan styrofoam sampai ketebalan yang 60 cm. Kita punya yang tebalnya 60 cm. Lebarnya 2 meter, panjang 2 meter, lebar 1 meter, ketebalannya 60 cm. Ini didorong pelan-pelan, ikutin sesuai dengan polanya. Nanti insya Allah hasilnya akan rapi. Nah, sementara ini adalah teknik yang pernah saya tunjukkan dahulu untuk membuat lubang di tengah ya. Jadi kalau untuk membuat lubang ya kita bongkar dulu si kawatnya, baru masukin lagi ke lubang yang udah kita buat dengan menggunakan tusuk sate ya. Kemudian baru kita ini lagi potong lagi sesuai dengan bentuk polanya, sehingga nanti hasilnya juga bagus ya. Kan kadang-kadang ada yang langsung dipotong begitu saja tanpa melewati pola ini, jadi tidak ada lubang di tengah, tapi ada yang pinggir-pinggirnya yang kepotong. Jadi kita mendingan langsung aja membuat lubang di tengah, jadi benar-benar si ininya nanti si kaligrafinya akan kuat, tidak akan goyang gitu ya. Nah seperti ini kan, biasanya kita langsung potong sampai jadi nggak ada lubang gitu, langsung dipotong semua. Nanti yang tidak menempelnya itu akan dilem. Nah sekarang kita beranjak ke teknik yang ketiga ya. Nah ini menggunakan handle ya. Handlenya sih bisa macam-macam ya. Ada yang seperti ini, ada yang dibuat seperti katapel, ada juga yang menggunakan aluminium. Di sini saya menggunakan bahan ini ya, dari paralon ya, yang kayak paralon tapi buat untuk pelindung kabel ya. Nah seperti ini. Ini ya, kita bisa potong seperti ini ya. Ini juga sama dikorsletkan sistemnya. Nah cuman ini kelemahannya adalah kalau misalkan kita tebal ya ininya si styrofoamnya itu susah untuk mendapatkan hasil yang rata ini ya, rata tegak lurus hasil potongannya. Nah kalau masih tipis seperti ini 1 cm 2 cm masih bisa kita handle, tapi kalau misalkan udah di atas 3 cm nanti susah untuk mendapatkan hasil yang rata di sisi-sisinya. Nah seperti ini. Oke. Nah sekarang kita akan tunjukkan teknik selanjutnya. Nah ini kalau digunakan untuk yang tebal seperti ini yang 10 cm itu susah sekali kita mendapatkan hasil yang rata. Sekarang teknik yang keempat. Nah, teknik yang keempat ini kita membentangkan kabelnya datar ya, datar dengan menggunakan alas yang datar juga ya. Nah, kemudian ketebalannya kita atur sendiri. Di sini kita akan menggunakan ketebalan sekitar 1 cm ya. Nah, itu tergantung keinginan kita, bisa 5 cm, 10 cm gitu ya. Nah, ini fungsinya untuk men-slice styrofoam ya sama rata dengan lebar yang bervariasi. Nah, coba lihat. Jadi kita tinggal tekan ke bawah, kemudian dorong ke depan pelan-pelan secara lembut. Nah, hasilnya nanti akan rata persis gitu kan. Cuman kelemahannya ini tidak bisa ada variasi lain. Jadi ini hanya untuk slicing aja ya. Jadi tidak bisa membuat huruf ataupun membuat kaligrafi atau bentuk lainnya. Ini hanya untuk memotong rata aja seperti ini hasilnya ya. Jadi kalau misalkan bikin huruf dengan menggunakan yang tebal ya, itu untuk memperbanyaknya tinggal di slice seperti ini aja. Nah ini contohnya, ini styrofoam yang tebal ya, tapi permukaannya tidak rata, kita ratakan seperti ini ya. Tinggal
tekan ke bawah, kemudian dorong secara lembut, jangan sampai dipaksakan. Jadi kita mengontrolnya tinggal dilihat dari kabelnya. Kalau kabelnya udah berubah arahnya, tidak lurus lagi, berarti ini terlalu ditekan, jadi harus kurangi tenaganya. Oke, selesai. Nah, seperti ini lurus. Jadi lembaran-lembaran styrofoam yang besar juga teknik pemotongnya sama seperti ini, cuman mereka menggunakan kabel yang lebih panjang dan adaptor yang lebih besar lagi kekuatannya. Oke, seperti ini. Hasilnya rata, rapi, dan kita istilahnya tidak apa ya, akan mendapatkan hasil yang persis sama, semuanya rata. Kalau misalkan 1 cm, semuanya 1 cm. Nah, sekarang teknik yang kelima ini adalah biasa digunakan untuk bentuk yang abstrak, atau bisa juga dipakai untuk membuat bentuk-bentuk landscape ya. Jadi si kawatnya tidak dibentangkan, jadi dia dibiarkan begitu aja, istilahnya tidak ada bentangan. Kemudian kita potongkan juga dengan tanpa membentangkan dan tanpa menggunakan tenaga yang penuh ya, hanya sekedarnya aja. Nanti hasilnya akan seperti ini, abstrak, bisa dijadikan untuk bentuk batu ataupun bentuk landscape ya. Hasilnya cukup menarik dan dekoratif ya, untuk dekorasi ya. Coba lihat hasilnya seperti ini. Ini akan sangat bagus sekali kalau kita membuat dekorasi landscape ya. Jadi kabelnya itu bisa disesuaikan panjang pendeknya, kemudian juga tekanannya, bentangannya juga disesuaikan, bisa pingin lebih melengkung lagi, atau bisa sedikit lurus seperti ini dibentangkan, tergantung kebutuhan. Oke. Jadi di sini kita tidak menggunakan alat pembentang. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi kelihatan sekali hasilnya emang tidak beraturan, tapi dekoratif, bagus untuk dibuat miniatur batu atau landscape. Oke, baik sahabat semua, itu tadi beberapa teknik memotong styrofoam menggunakan kawat Michelin, dari mulai yang menggunakan handle seperti ini, yang menggunakan juga alas yang datar seperti ini, oke, dan juga yang tanpa handle. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.